bolanya bagus. Bener ya? Jadi kalau di bolanya tidak bagus, dia tidak akan bisa berkembang secara permainan. Jadi sama, kekayaan itu pada akhirnya harus didistribusikan dengan sangat baik kepada generasi selanjutnya. Nah, terakhir kan kita sering ikut CG segala macam di perusahaan kita ya. Nah, kita lihat salah satu hot isunya adalah bicara mengenai estate planning, bicara mengenai perencanaan waris. Nah, makanya dalam perencanaan waris pun kita mengenal ada istilahnya bahwa dalam mewariskan itu kita harus punya prinsip apa? Yang pertama, harus tepat sasaran. Harus tepat kepada orang-orang yang kita sayangin. Jangan sampai dia bocor gitu loh pada orang yang sebenarnya tidak berhak. Ya, tapi di situ waris, peran hukum waris itu sangat penting. Tidak semua orang mengerti hukum waris. Sampai sudah meninggal, akhirnya jadi kayak kisah sinetron dong. Berantem-berantem, benar. Banyak contohnya ya, masalah waris ini akhirnya bikin konflik. Gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah kita harus minimalisasi biayanya, Don. Jangan sampai terjadi banyak biaya di situ. Misalnya biaya atas pengadilan dan segala macam, ya, atau kita sebut probate segala macam. Jadi terlalu banyak biaya juga akan menguras itu. Nah, yang ketiga itu biasanya harus bicara likuiditas. Jadi harta-hartanya harus ada yang liquid. Jangan sampai orang kaya itu ternyata nggak liquid. Nah, itu bisa saya ambilkan dengan metafora adalah misalnya seekor ayam mati di lumbung beras. Jadi dia meninggalnya di lumbung beras. Padahal berlimpah gitu ya, dia bisa makan, tapi justru dia mati di situ. Iya, karena hartanya banyak tapi nggak liquid, sehingga dia kesulitan untuk menjalankan kehidupannya karena biaya hidupnya itu tidak bisa dipakai dengan harta yang tidak liquid itu. Nah, 3 hal itu dalam hal well distribution itu harus teratasi. Makanya kita katakan kepada teman-teman kalau hari ini yang nonton, kita harus punya yang namanya seorang konsultan yang mengerti atas 4 hal ini. Sehingga jangan sampai kita capek-capek belajar sendiri semuanya, kan butuh waktu bertahun-tahun. Kenapa enggak tinggal call Donna yang sudah ngerti ya. Kalau teman-teman yang sudah tahu tentang financial planning untuk udah bikinin aja formatnya gimana, ngertiin dulu, karena saya yakin ada prinsipnya orang yang tidak melakukan biasanya orang yang belum tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, biasanya nggak usah disuruh pun dia melakukan. Banyak orang Indonesia, kalau kita bicara di insurance, enggak dulu deh Don, ya kan? Ngapain sih beli sekarang? Artinya apa? Artinya dia belum tahu apa manfaatnya. Kalau dia tahu, nggak usah disuruh, karena dia takut bahwa prinsip dasarnya orang beli asuransi apa sih? Prinsip dasarnya adalah orang beli asuransi karena dia menyadari bahwa bisa jadi loh ya, besok dia akan sakit atau besok dia akan meninggal. Hal terburuk itu harus dia bayangkan dulu baru dia bisa beli insurance. Kalau enggak, orang akan melakukan yang namanya penundaan. Betul, dan itu memang tugas kita sebagai financial planner. Kalau di klub sepak bola mungkin kita adalah coachnya gitu ya. Yes, ya, manajernya, timnya. Manajernya, manajer timnya, benar. Jadi dia bisa mengatur seperti apa yang paling pas untuk ketika melawan tim A, tim B, atau apa strategi apa yang paling pas dengan materi pemain yang dia punya misalnya gitu kan. Benar. Yes, dan bisa mengeksplor pemain-pemainnya sehingga pemainnya itu potensinya itu bisa keluar semuanya jadi yang terbaik. Betul, bisa maksimal. Gitu. Itu setuju banget aku sama Bro Edi. Dan kalau misalnya kita bicara tadi sudah Bro Edi kan sempat ngomong tentang investasi saham, itu attacker, midfielder, reksadana, obligasi, defender deposito, pasar uang yang mungkin lebih untuk profil-profil yang memang konservatif dan dia merasa lebih aman untuk memiliki itu. Gitu. Tapi kan memang kadang kita harus disesuaikan dengan goals-nya, dengan kebutuhannya juga. Nah, kalau kita tahu bahwa orang Indonesia mungkin banyak orang yang takut main saham atau nggak ngerti soal falas atau juga nggak ngerti tentang reksadana atau bahkan juga banyak yang nggak ngerti tentang asuransi. Banyak orang Indonesia yang suka investasi atau menabung itu dalam bentuk tanah atau rumah, properti. Nah, itu fungsinya di mana sebenarnya? Kalau misalnya kita kaitkan dengan semua tadi defender, midfielder, attacker, karena kita tahu kalau tadi bicara soal likuiditas, bahwa properti kayak seperti rumah, apartemen, atau ruko, apa segala itu sebenarnya apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak orang yang akhirnya menjual BU gitu, karena butuh uang, jadi akhirnya harganya tidak sesuai dengan pasaran yang semestinya ketika sebelum masa pandemi gitu. Oke, jadi kalau bicara kita sebut aset itu kan ada 2, aset liquid dan aset tidak liquid. Nah, di dalam financial planning pun kita ada namanya rasio likuiditas yang sehat berapa persen itu ada. Biasanya di modul awal namanya financial check up. Kita harus tahu nih, misalnya seseorang itu punya harta kekayaan katakan 100 miliar. Nah,
100 miliar ini idealnya yang harus liquid itu berapa persennya itu ada biasanya ya. Jadi kita harus tahu di situ, sehingga kalau disebut dengan financial check up tuh yang sehatnya gimana sih? Biasanya seorang financial planner tuh dia punya rumus-rumusnya ya. Rasio hutang berapa, rasio ini berapa. Kalau kita bahas di sini mungkin terlalu panjang, tapi kalau nanti mau bikin bisa, gitu kan. Ya. Nah, Lagi bikin live lagi. Ya, jadi yang penting adalah kita menyadari bahwa harus ada yang liquid di situ. Nah, pertanyaan Dona tadi adalah kalau properti itu tentu saja orang bilang jangan ada di posisi kepepet. Kalau di posisi kepepet, nilai bargaining kita akan rendah sekali. Betul. Bargaining kita akan rendah sekali, seperti seorang misalnya pemain bola yang kontraknya sudah menjelang habis, ya itu klubnya itu kepepet, benar nggak? Kayak contohnya sekarang Messi itu lagi diincar tuh, ya. Terus banyak lah kalau kita sebut misalnya kalau di Juventus misalnya selalu ada isu-isu tentang Dybala mau kemana, Ronaldo isunya itu mungkin akan dipindahkan dan mengenai gaji pemain dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan juga kepada filosofi bolanya atau dengan sepak bola, itu properti itu selama ya tadi saya baru share ke timnya saya juga, saya bilang properti itu selama dia itu tidak bisa dimonetize atau tidak bisa disewakan atau tidak bisa dijadikan penghasilan, dia itu adalah biaya yang sangat besar. Kenapa? Karena dia perlu yang namanya maintenance, dia perlu bayar pajak, ya ada PBB dan sebagainya setiap tahun, ya. Belum lagi nanti yang tadi rumah bocor, ya kan, banjiran lah, ya kan, terus yang simpel aja deh, contohnya kayak kemarin baru kepikiran, oh di rumah nih AC udah mulai nggak dingin nih, servis, nggak butuh uang sih nggak masalah ya, tapi pada saat kita butuh uang, ya, atau memang itu menjadi barang mati, itu sangat disayang. Sepak bola itu sendiri, menurut saya sebenarnya seperti itu adalah kategori defense sebenarnya. Jadi dia adalah kategori produk-produk keuangan yang kita anggap itu sebagai produk keuangan itu adalah kalau dulu Sanjay pernah bilang bahwa mengatakan bahwa setelah ini 300% itu biasanya terjadi kondisi bubble. Kita tahu misalnya di properti naik, tanah naik, apapun naik,